Lupakan semua yang kalian tahu tentang ninja dari film. Kali ini kita bakal bedah sebuah buku. Buku yang namanya Kepalan Tak Terlihat. Dan isinya, wah bakal mengubah total cara kita memandang para ninja dan rahasia di balik seni menghilang mereka yang kelihatannya mustahil itu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar seorang ninja itu bisa, ngilang gitu aja? Di film kan kita lihat mereka lenyap dalam kepulan asap ya kan? Tapi menurut buku ini, triknya itu bukan sihir sama sekali. Jawabannya jauh lebih jenius. Dan jujur aja, ini semua memanfaatkan satu kelemahan yang kita semua punya. Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu filosofi intinya, yaitu seni untuk tidak bertarung. Terus, kita bongkar 5 elemen menghilangnya. Setelah itu, kita lihat contoh nyatanya lewat segenggam pasir. Dan terakhir, kita kupas tuntas senjata paling dahsyat mereka, pikiran. Oke, kita mulai dari bagian pertama, seni untuk tidak bertarung. Ini kedengarannya aneh kan? Prajurit kok seninya malah nggak bertarung? Tapi justru disinilah kuncinya. Kalau kita mau ngerti cara mereka menghilang, kita harus hapus dulu pemahaman kita soal apa itu pertarungan. Ini fondasinya. Coba lihat kutipan dari Bruce Lee nih. Ini pas banget. Gaya bertarung saya adalah seni bertarung tanpa bertarung. Nah, buku ini intinya ya soal ide ini. Kemenangan sejati itu bukan soal adu jotos, tapi soal adu pintar. Kayak cerita Bruce Lee yang ngalahin lawannya cuma dengan ngelepasin tali perahu mereka. Dia menang tanpa mukul sama sekali. Itulah bertarung tanpa bertarung. Jadi sebetulnya ninjitsu itu apa sih? Coba deh buang jauh-jauh semua adegan laga di film. Menurut buku ini, definisinya jujur lumayan mengejutkan. Ninjitsu adalah seni bela diri yang intinya bukan buat bertarung. Tapi buat apa? Buat melarikan diri dan bersembunyi. Tujuannya bukan buat ngalahin musuh, tapi buat memastikan kita selamat. Nah, sekarang kita masuk ke sistem mereka. Namanya emang kedengeran keren dan mistis. 5 elemen menghilang. Tapi ini penting nih. Ini sama sekali bukan sihir. Anggap aja ini kerangka kerja psikologis yang super cerdas buat ngelompokin semua trik mereka. Mulai dari trik kabur sampai pengalihan perhatian. Jadi ada 5 elemen. Bumi, air, api, udara, dan kayu. Ini tuh cuma kayak kategori mental aja. Misalnya, bumi itu buat trik-trik yang manfaatin lingkungan sekitar. Air itu buat nyamar di keramaian. Api buat pengalihan perhatian yang heboh, dan seterusnya. Ini cara mereka ngatur taktik biar gampang diingat. Nah, buat bahasan kali ini, kita fokus ke yang paling dasar dulu ya, bumi. Oke, waktunya kita lihat teori ini beraksi. Buku Bumi ini bakal nunjukin ke kita gimana sebuah benda yang kelihatannya sepele bisa jadi alat kabur yang sempurna. Ini bukan soal sulap, tapi soal cara ngelihat dunia dengan kacamata yang beda. Salah satu alat klasik mereka itu namanya hailan atau telur hitam. Bikinnya gampang banget. Ambil aja cangkang telur kosong, terus diisi pakai bubuk yang bisa bikin mata perih sementara. Bisa abu, pasir halus, atau bubuk lada. Udah diisi, tinggal tutup lagi lubangnya, jadilah sebuah granat pengalih perhatian yang rapuh dan siap pakai kapan aja. Prinsip dibaliknya itu kuat banget, persis kayak kutipan ini. Sebutir pasir di mata dapat menyembunyikan sebuah gunung. Maksudnya, gangguan kecil, kalau kita taruh di tempat yang tepat, itu bisa nutupin sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam kasus ini ya, seorang ninja yang lagi kabur. Terus gimana cara kerjanya secara biologis? Nah, ini yang disebut teknik awan debu. Begitu bubuk itu kena wajah lawan, otak mereka langsung ambil alih. Refleks berkedip itu kan reaksi yang nggak bisa kita kontrol, ya kan? Kedipan itu cuma terjadi sepersekian detik. Tapi, buat seorang ninja, sepersekian detik itu adalah keabadian. Waktu yang lebih dari cukup buat lenyap dari pandangan. Dan disinilah kita sampai ke intinya. Kekuatan sejati seorang ninja itu ternyata bukan di otot atau senjatanya. Kemampuan mereka buat menghilang itu bukan trik fisik, tapi serangan psikologis. Ini soal ngehack pikiran lawan dan ngebiarin kelemahan mereka sendiri yang ngalahin mereka. Perbedaannya itu fundamental banget. Prajurit biasa mikirnya soal kehancuran, soal siapa yang paling kuat fisiknya. Tapi ninja, mereka mikirnya soal gimana caranya bertahan hidup lewat tipu daya. Pertanyaan mereka itu bukan gimana cara gue menang di pertarungan ini, tapi gimana caranya supaya pertarungan ini nggak pernah terjadi sama sekali. Jadi, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apa sih definisi kekuatan sejati itu? Apakah kemampuan buat menghancurkan lawan dalam sebuah pertarungan? Atau
Justru kecerdasan untuk memastikan pertarungan itu nggak pernah perlu terjadi. Filosofi dari kepalan tak terlihat ini ngasih kita jawaban yang mungkin di luar dugaan kita semua.